Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk malam Paskah tahun 2022. Yesus sudah bangkit. Kok bisa ya? Yesus sudah bangkit. Haleluya. Itulah berita gembira yang membuat kita teguh dalam iman, sabar dalam pengharapan, dan tak goyah dikala menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Mengalahkan kematian. Sejak dulu sampai sekarang ketika membaca kisah sengsara, ada banyak pertanyaan. Di mana kehebatan Yesus? Dia maha kuasa. Dia bisa buat mujizat. Orang mati dia hidupkan. Orang sakit dia sembuhkan. Orang buta dibuatnya bisa melihat. Orang lumpuh dibuatnya bisa berjalan. Mengapa dia tidak berdaya ketika dia ditangkap, dianiaya, dan disalibkan? Apakah kuasanya sudah habis atau sudah dicabut? Kalau dia betul berkuasa, musuh-musuhnya bisa dilawan. Musuh-musuhnya dibunuh semua. Tentara, Pilatus, Imam Agung, Herodes, orang-orang yang berteriak salibkanlah dia, dibunuh semuanya. Selesai perkara, Yesus pasti menang. Orang yang disalibkan bersama Yesus juga mempertanyakan kehebatan Yesus. Kalau engkau betul putra Allah, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Maksudnya, di mana kehebatanmu? Orang selalu berpikir tentang kemenangan dan kemampuan mengalahkan lawan. Pasukan perang hebat kalau bisa menang dan membunuh banyak musuh. Yesus tidak datang untuk membunuh orang termasuk musuh-musuhnya. Yesus datang untuk menghidupkan. Kemenangan Yesus lain sekali. Pada malam Paskah, kemenangan itu terbukti. Yesus mengalahkan kematian. Banyak petinju hebat bisa mengalahkan orang, tetapi tidak bisa mengalahkan kematian. Akhirnya, mereka pun dikalahkan dan mati. Banyak tim bola kaki bisa menang dan mengalahkan lawan, tetapi tidak bisa mengalahkan kematian, dan mereka mati. Pasukan Rusia, Amerika, atau apalagi bisa menang dan mengalahkan lawan, tetapi tidak bisa mengalahkan kematian. Yang paling hebat ialah kalau bisa mengalahkan kematian. Yesus bisa melakukan itu, dan hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Hanya Yesus yang menang dan mengalahkan kematian. Bukan hanya kematiannya, tetapi kematian semua manusia yang percaya, termasuk kita. Kita pilih yang mana? Pemenang atas musuh di medan perang? Pemenang di atas ring tinju? Pemenang pertandingan? Atau pemenang atas kematian? Dalam Yesus, kita menang atas kematian. Bukti kebangkitan Yesus menurut versi Santo Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Kesaksian wanita yang pagi-pagi buta pada hari ketiga sesudah Yesus dikuburkan pergi ke makam Yesus. Batu penutup kubur Yesus sudah terguling. Jenazah Yesus tidak kelihatan dalam makam kosong. Dan perkataan dari dua pemuda yang berdiri di hadapan para wanita itu. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Mereka ingat akan perkataan Yesus sendiri selagi ia masih bersama-sama dengan mereka. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Para wanita itu antara ragu, heran, tercengang, menyaksikan apa yang terjadi di makam Yesus. Lalu mereka tidak mau mengalami sendiri apa yang mereka rasakan. Mereka lekas kembali dan bertemu dengan para murid dan menceritakan apa yang mereka alami. Saksi kebangkitan. Wanitalah yang pertama dipakai Yesus untuk menyaksikan kebangkitannya. Apakah Anda pernah bertanya kenapa harus wanita? Kenapa Yesus tidak menggunakan saja para muridnya untuk menyaksikan peristiwa kebangkitan? Ada apa dengan wanita?
Yesus ingin memberi peranan lebih besar kepada kaum perempuan. Yesus mau mengangkat mereka ke level yang lebih diperhitungkan dalam tatanan sosial. Lebih dari itu, Yesus mau mengingatkan bahwa perempuan adalah juga saksinya. Mereka akan mengemban tugas yang sama seperti para rasul, mewartakan kabar gembira dan memberi kesaksian tentang kebangkitannya. Saksi kebangkitan Yesus dalam konteks Santo Lukas adalah para wanita. Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang sebelumnya bersama-sama dengan Yesus. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar di kubur Yesus kepada para murid. Reaksi pertama orang terhadap cerita para wanita itu adalah tidak percaya. Orang yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus pertama-tama adalah kelompok para murid. Mereka tidak percaya karena mereka sangat takut dengan para serdadu, orang-orang Farisi, dan para ahli Taurat yang 3 hari sebelumnya dengan keji menyiksa dan membunuh guru mereka. Mereka menghina Yesus di luar batas kewajaran sebagai manusia, luar biasa serem dan menakutkan. Tapi Petrus memilih untuk menyaksikan sendiri apa yang diceritakan oleh para wanita itu. Ia berlari ke makam Yesus. Di sana dia hanya menemukan kain kafan. Sedangkan Yesus tidak ada lagi di situ. Alasan para murid tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Pertama, sumber yang menceritakan Yesus bangkit itu diragukan. Para perempuan. Perempuan umumnya tidak mempunyai peranan sentral dalam budaya Yahudi. Mereka dipandang sebagai warga kelas 2 dalam tatanan sosial. Mereka tidak mempunyai fungsi penting serta status sosial yang tinggi dalam masyarakat konteks waktu itu. Kedua, hal yang lebih mendasar yaitu karena para murid sangat ketakutan untuk mengalami nasib yang sama seperti Yesus. Orang yang diliputi oleh perasaan takut yang luar biasa, sulit sekali untuk diyakini tentang sesuatu yang berbeda dari keyakinannya. Walaupun hal itu baik sekalipun, mereka membutuhkan waktu yang relatif lama untuk keluar dari sindrom yang melumpuhkan kejernihan jiwa, keheningan hati, serta ketajaman berpikir untuk melihat misteri apa yang sedang terjadi. Para murid sangat takut karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana orang yang sangat mereka kagumi dan cintai mati secara sadis dan keji. Mereka tidak bisa menerima guru mereka dihukum tanpa suatu alasan yang jelas, bahkan tanpa salah. Kejernihan pikiran manusiawi mereka sukar untuk menerima apa yang Yesus alami, mati di kayu salib. Mereka masih hidup dalam dunia ketakutan. Kok bisa ya? Yesus yang adalah Raja Damai, Guru, dieluh-eluhkan orang, membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kok bisa ya? Yesus itu seorang yang bisa berjalan di atas air, memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk dimakan 5.000 lebih orang. Ubah air menjadi anggur dalam pesta nikah di Kana. Kok bisa ya? Padahal Yesus itu menghidupkan orang yang sudah mati. Misalnya ia menghidupkan kembali pemuda Nain. Menghidupkan kembali Lazarus yang sudah 3 hari dalam kuburnya. Kok bisa ya? Para murid tidak habis berpikir tentang penderitaan Yesus yang luar biasa hebatnya. Karena itu sukar sekali untuk mereka percaya cerita dari para wanita yang barusan pulang dari kubur Yesus. Berita para wanita itu menambah rasa takut untuk para murid. Karena mereka mulai berpikir kalau jenazah Yesus hilang dari kuburnya, pasti nanti mereka akan dituduh. Pasti mereka akan dicari, ditangkap, dan bisa juga mengalami kematian sama seperti Yesus. Oh, kami tidak mau mengalami seperti itu. Cukup guru kami saja. Dalam ketakutan yang luar biasa, hal yang baik bisa dilihat sebagai yang sangat buruk. Seluruh sistem yang ada dalam tubuh
terutama aspek psikologis, mengkondisikan seseorang untuk menolak informasi yang masuk selain apa yang dia pikirkan dan yang dia rasakan. Ketertutupanlah yang membuat para murid tidak percaya tentang berita kebangkitan Yesus. Mereka tertutup terhadap karya rahmat Allah. Mereka tertutup terhadap kehadiran Allah. Mereka tertutup terhadap hal-hal yang baru. Pesan kebangkitan Tuhan untuk kita semua. Semoga semakin teguh dalam iman dan hidup dalam cahaya kebangkitan Kristus. Selalu berjalan bersama Yesus yang bangkit. Beri tempat untuknya di hati, di tengah keluarga, di rumah, di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Bersama Yesus kita bisa. Kita serahkan seluruh kecemasan, ketakutan, dan harapan kepadanya. Mari kita menjadi saksi Kristus yang bangkit. Mari kita bangkit. Tinggalkan kubur masa lalu kita yang kelam. Haleluya. Tuhan memberkati.